Ya sebenarnya merasa insecure itu udah udah hal mendasar deh bagi para wanita kayak kita. Terutama ini di aku ya. Aku tuh Emang kenapa terus? Video ini dipersembahkan oleh r2foto.id. Hai teman-teman semua, selamat datang lagi di Rules of Romance Romance Channel. Bersama dengan saya, Susat. Dan aku Rosita. Kali ini kita bakalan ngebahas tapi ada yang perlu kita bahas nih tentang insecure ya. Iya, jadi di dalam satu hubungan tuh nggak selalu mulus ya. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Ada juga kayak naik-naik ke puncak gunung gitu. Tinggi-tinggi sekali ya. Iya. Tapi di dalam satu hubungan itu memang nggak semuanya itu sesuai dengan ekspektasi. Karena kadang tuh kita tuh namanya manusia kan. Kita tuh pingin mulus, sehat, nggak ada masalah. Tapi itu bukan yang terjadi di dalam satu hubungan di saat kamu dan bersama pasangan kamu. Iya, dan itu adalah masalah mendasar bagi para perempuan ya, terutama kayak aku nih. Sebenarnya aku kalau boleh bilang sih, aku banyak insecure-nya. Ya sebenarnya merasa insecure itu udah hal mendasar deh bagi para wanita kayak kita. Terutama ini di aku ya. Aku tuh Emang kenapa terus? Iya, kalau aku itu suka merasa insecure kalau menjalin sebuah hubungan gitu dengan pasangan. Jadi nggak tahu kenapa itu selalu hal yang momok menakutkan bagi aku sih pribadi gitu. Mungkin kamu bisa bantu aku deh. Misalnya apa sih yang harus aku benahi gitu? Apa yang harus aku gimana ya lakukan supaya hubungan itu bisa menjadi secure ya. Mungkin teman-teman juga bisa ngebantu Rosita saat ini. Boleh bantu aku kirimin komentar kalian supaya kita nih sama-sama nih, mungkin ada yang di luar sana juga merasa sama kayak aku, tetapi sebagian lagi ada yang bisa ngasih solusi gitu. Selain Susan sendiri bakalan ngasih aku solusi nih, ya enggak? Iya, jadi kita tunggu untuk saran-sarannya dan komen-komennya, oke? So, Rosita, tenang, kamu nggak usah insecure, oke? Karena pada dasarnya, insecure itu adalah perasaan kamu tidak merasa yakin. Itu tuh hanya sesuatu yang terjadi karena kita nih sering tidak percaya diri. Ya, itu yang sering-sering aku alami ya. Aku tuh kurang percaya diri gitu. Gimana sih aku tuh supaya bisa lebih percaya diri dalam menjalin sebuah hubungan? Ya, oke. The good news-nya ya, teman-teman semuanya, termasuk Rosita. The good news-nya itu insecurity itu adalah satu habit. Jadi bukan personality. Oh iya? Jadi itu bisa diubah. Oke, ya. Oke. Jadi apa yang kita bisa lakukan supaya bisa mengubah itu? Yuk kita cek ya satu persatu. Ya, oke. Aku excited. Oke. Jadi untuk percaya diri itu yang kita perlu tahu tuh adalah kita mengenal diri kita sendiri. Oke. Dan dengan kita mengenal diri sendiri, kita tahu apa kelebihan kekurangan kita. Ya. Dan saat itu, nih misalnya nih ya teman-teman semua nih punya pasangan, bisa nih dicek nih ke pasangannya. Kira-kira cocok gak ya saya sama dia? Yep. Nah, satu lagi tip pada saat kalian ngecek, mengevaluasi sama pasangannya cocok atau enggak, jangan pernah menghakimi. Oke. Ya. Oke, jangan pernah. Tapi cukup untuk ngecek aja. Nah, pada saat kalian suka, nah, ini mulai nih ada perasaan suka kan. Kayaknya gue cocok deh sama dia. Nah, itu baru untuk memulai di situ. Dan
pada saat si cowoknya nih, misal kalau kita cowok ya, pasangan kita tuh ngomong ke kita, oke, gue mau dia pacaran sama Rosita, misalnya. Itu berarti apa? Semuanya tuh. Itu berarti dia memang benar-benar mau untuk memulai hubungan. So, basically, kamu tuh layak untuk menjadi cewek dia. Oke, berarti mungkin dengan beberapa cara kali ya, mungkin aku mencoba untuk memantaskan diri kali ya, lebih memantaskan diri mungkin ya. Misalnya kali ini teman-teman mungkin ya, pasangannya mungkin udah kerja atau kuliahnya udah kelar gitu ya kali ya. Jadi mungkin supaya aku nggak insecure lagi, mungkin aku menyamakan, mungkin menyelesaikan pendidikan aku juga kayak gitu mungkin kali ya. Atau ya aku coba untuk memantaskan diri dengan cara aku punya pekerjaan. Mungkin seperti itu kali ya. Bisa cara seperti itu, tapi bisa juga dengan cara be yourself. Kau kasih tahu ke dia, ini loh saya. Dengan dia tahu ini adalah diri kamu, dia yang akan, kalau memang dia betul-betul adalah menjadi pasangan kamu atau pasangan kalian, dia pasti akan stay. He will stay, whatever happens, ya. Jadi jangan khawatir, guys. Girls, kalau misalnya nanti pada saat dia itu pada awalnya memang tidak bisa menerima kamu, itu artinya memang sebenarnya dia bukan untuk kamu. Oke. Tapi memang sih agak berat ya untuk awalnya. Karena dia kan harapan kita gitu. Dia pria idaman kita gitu loh, pasangan idaman kita. Tapi gimana kita menerima hal itu? Nah, itu yang perlu kita belajar. Gitu. Jadi, kalian harus mulai dari rasa percaya diri. Rasa bahwa memang dia itu memiliki saya bukan karena hal lain, tapi karena dia merasa kamu pantas untuk mendampingi dia. Moga-moga langgeng ya. Oke, terus selain itu apa? Satu lagi, kan kita sama-sama nih di zaman sekarang tuh pasti pada sibuk-sibuk, pada aktivitas. Nah, kita harus bisa menyibukkan diri. Menyibukkan diri ini bukan berarti sok sibuk, enggak. Tapi kita lakukan aktivitas kita seperti biasa dengan usaha untuk menghalau pikiran-pikiran negatif. Oke. Iya, karena sebenarnya kenapa insecure itu ada, karena ya kita nggak ada kalau menurut aku karena mungkin aku terlalu fokus ke dianya, bagaimana memantaskan diri. Jadi aku terlalu overthinking gitu ya. Iya, crowded ya. Jadi kamu tuh nggak bisa melihat bahwa kamu tuh worth it for him. You are compatible for him gitu loh. Dan itu yang membuat semuanya jadi blur. Pasti mereka juga seperti itu ya, sama kayak aku ya. Mungkin sebagian dari kalian sama. Karena kadang itu kita terlalu overthinking, jadi apapun itu jadi ya bikin kita tuh jadi ya patah semangat gitu ya untuk bisa membuat suatu kepercayaan diri itu muncul kembali gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau menurut kalian guys, kira-kira kayak Rosita gini perlu nggak sih sampai dia harus untuk memantaskan diri kepada cowoknya? Kayaknya semuanya harus deh ya. Karena ya memang itu tadi sebenarnya sih tidak ada standar orang itu kan beda-beda, tetapi ya memang kita perlu selalu memperbaiki diri. Jadi bukan berarti memantaskan diri harus berubah total, tidak, tetapi mungkin menurut aku ya berusaha untuk lebih balance lah ya, ya kan ya, mengimbangi. Oke. So, ya itu ya sedikit untuk Rosita, tapi selain dari itu tuh kamu tuh harus bisa sebagai pasangannya menetapkan aturan-aturan yang dasar. Oke, itu gimana? Itu tuh misalnya tuh kalian nelpon waktu-waktu tertentu, terus makan keluar juga waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya ngomong, nggak boleh ngomongin soal X. Kalau susah dulu gitu, ngomong nggak boleh ngomongin soal X ya, apalagi ngebandingin. Itu namanya wajib kudu nggak boleh. Iya. Benar. Jadi intinya itu ya. Jadi
rasa insecure-nya itu mungkin bisa terkikis ketika kita menetapkan aturan-aturan seperti itu ya. Karena ketika kita insecure dengan adanya dia yang membandingkan kita dengan si X gitu kan, ya kan, si mantannya dia itu gitu kan. Jadi itu semakin besar lah rasa insecure. Jadi mungkin kayak yang kamu bilang bahwa ya udahlah, kita tetapkan bahwa kita nggak boleh ngomongin si dia gitu, karena kan kita udah bareng nih gitu. Bener, kita harus memikirkan apa yang sekarang, bukan apa yang lalu. Yang lalu kita jadikan pelajaran. Lebih menyayangi. Lebih menyayangi itu dimulai dari mana? Kembali lagi menjadi manusia seutuhnya. Kita harus tahu diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, itu akan tercermin kok dengan sendirinya kepada sekitar kita, interaksi kita sama orang, apalagi sama pasangan kita. Jadi menyayangi itu justru mampu mempertahankan rasa cinta ya. Benar, iya. Emang ada gitu orang yang cinta tanpa menyayangi? Iya juga sih, benar juga ya. Iya benar. Aku sih, terbantu banget karena yang mana selama ini aku selalu insecure dengan sebuah hubungan gitu. Sekarang udah mulai lagi nih buat aku bisa percaya diri, terus juga ya untuk berarti Rosita udah mulai mau mencari yang baru lagi. Udah terbuka, dibuka ya guys, lowongan. di sini hubungin di sini. Jadi ya sih, memang kita harus membuka diri gitu ya. So jadi intinya kamu adalah spesial dan kamu kalau menjalin satu hubungan dengan pasangan itu berarti kamu memang layak untuk dia kalau memang hubungannya terus berjalan ya. Iya. Jadi memang ya jangan pernah membandingkan diri kamu karena you are special. Intinya jangan membandingkan kamu dengan yang lain, hubunganmu dengan hubungan yang lain, karena itu sesuatu yang beda. Ya kan ya, karena kamu cara menjalin sebuah hubungan dengan mereka itu pasti beda banget ya. Betul. So, gimana? Udah legaan dikit belum? Pasti udah lega ya. Sama kayak aku nih sekarang udah lega. Cukup lega gitu. Karena ya memang aku nemuin Susan yang bisa ngerti gitu. Mau mendengarkan aku atau mau ngasih aku sebuah masukan. Untuk sebuah hubungan itu tidak berdasarkan insecure gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya pingin memberikan advice yang lain, boleh kok. Iya, benar-benar. Silakan di-advice di kolom yang komentar. Ya. So, basically, stay tuned with us. Jangan lupa nonton terus Rules of Romance. Yes. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 7 malam. Oke. See you. Bye.